Yang kami muliakan para staf khusus petani anti gempa, para wakil talkin Syekh Mursyid yang dibisakan hadir pada saat ini. Yang mulia Bapak Kiai Haji Mahya Bukeri, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, dan seluruh wakil talkin yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurai rasa tabarukan ihtiraman kami kepada mereka semua. Senantiasa Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Budak Kayak Suksmono beserta keluarga besar Manakib Online Internasional, para pemangku manakib, pemangku khotaman, seluruh ikhwan wal akhwat yang ada di seluruh dunia. Wabil khusus pemangku manakib saat ini, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wahyono dan Ibu Haja Ida, senantiasa Allah berkahi kepada mereka semua, berkat usia dalam taat ibadah kepada Allah. Allah berikan kemurahannya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Setiap manusia pasti ingin sesuatu yang terbaik dalam dirinya, ada raga, nyawa, dan rasanya. Bagaimana semuanya itu bersih. Maka syarat untuk bersih adalah bersuci. Bersuci secara bahasa berarti bersih. Terhindar dari segala kotoran. Dan melakukan pembersihan dengan air atau lainnya. Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Muqni di pasal ke-1 berkata, pengertian bersuci menurut istilah secara syariat adalah menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan sholat, baik berupa hadas maupun najis, dengan menggunakan air atau debu. An-Najafi dalam Jawahir Al-Kalam berkata, bersuci secara urf digunakan untuk kegiatan berwudu, mandi, atau tayamum yang mempengaruhi sah tidaknya sholat. Maka bersuci menurut ulama fikih ada dua macam. Bersuci dari hadas dan bersuci daripada najis. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Bersuci ada dua macam, bersuci secara zahir dan bersuci secara batin. Maka dalam kitab Sirul Asror ini diterangkan bagaimana mensucikan zahir dilakukan dengan air syariat, sedangkan mensucikan batin dilakukan dengan air taubat. Talqin, pembersihan, penjernihan, dan menempuh jalan spiritual. Ketika wudhu syariat di air batal oleh sebabnya keluar najis, maka ia harus memperbaharui wudhunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalur, baik dari kubul maupun dari dubur. Darah, nanah yang keluar dari badan dan mengalir ke tempat yang harus disucikan. Baik itu muntah yang banyak, tidur berbaring, atau bersandar pada sesuatu yang jika dihilangkan ia terjatuh. Maksudnya adalah hilang akal karena pingsan atau gila, tertawa terbahak-bahak saat sedang sholat. Ini banyak terjadi pada ikhwan. Banyak yang sedang terenak-enaknya kopi sampai tidak tersadar air liurnya keluar. Secara syariat itu batal. Karena apa? Sudah hilang ingatannya. Walaupun secara batinnya zikir kopi terbawa sampai ke alam dunia. Sehingga keluar air liurnya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man jadadal wudu ajadadallahu
imanahu. Barang siapa memperbaharui wudunya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaharui imannya. Maka guru kita mengajarkan, bila kita batal wudu, wudu kembali. Apalagi Aba Aos dikala berangkat umroh. Entah tahun berapa, saya lupa. Mungkin 2014 atau 2016. Dikala mengambil air wudu, masuk ke dalam toilet atau hamam dalam bahasa Arabnya, itu ada waridat kepada beliau. Aih alih-alih ke WC, tos buang ulah poho wudu deui. Jadi kita diajarkan kalau masuk ke dalam toilet, keluar harus punya wudu. Karena apa? Dengan wudu ini paling tidak kita siap untuk melaksanakan ibadah sholat dimanapun, kapanpun kita akan melaksanakan sholat. Baik di jalan, baik di rumah, baik di tempat-tempat yang memang seharusnya tidak kita lakukan untuk tempat yang baik. Tapi kalau sudah ada wudu, kita bisa sholat dimanapun kita berada. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang mukmin berwudu, maka setan akan menjauh darinya lantaran takut kepadanya. Dan dalam satu hadis tidak ditemukan dengan redaksi seperti di atas, yang mana bahwasannya ada yang mengatakan jika seorang mukmin berwudu maka setan akan menjauh lantaran takut kepadanya. Tapi Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di pasal ke-1 halaman 135, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-wudu'u alal wudu'i nurun ala nur. Berwudu sebelum batalnya wudu, memperbaharui wudu lagi. Tasdid dengan wudu tersebut adalah laksana cahaya di atas cahaya. Dikala kita dalam keadaan bersih secara zahir kita dengan air wudu yang ada di sekitar kita secara syariat, itu Allah turunkan dari tetesan air-air tersebut adalah cahaya. Bila kita mengeluarkan apapun dari dubur atau kubul atau nanah ataupun namanya muntah berlebihan, maka batal wudunya. Maka tak berwudu kembali, maka cahaya Allah akan turun kembali kepada orang yang mensucikan dirinya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam As-Sunan pasal bersuci dan sunnah-sunnahnya, ajaran tentang wudu yang diulang-ulang. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Nabi Muhammad SAW meminta air. Lalu beliau berwudu dengan cara membasuh anggota wudunya masing-masing sebanyak 1 kali. Kenapa kita 3 kali dalam berwudu setiap kita berwudu? Agar menghilangkan rasa keraguan-raguan kita. Andaikan 1 kali itu kurang bersih. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, beginilah cara wudu yang benar. Atau beliau berkata, orang yang tidak berwudu dengan cara seperti ini, sholatnya tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berwudu lagi 2 kali berturut-turut. Lalu berkata, ini adalah wudu yang telah berwudu. Maksud 1 kali berwudu itu adalah wajibnya wudu untuk dibasuh anggota tubuh kita. Dan Rasulullah berwudu lagi dengan 2 kali berturut-turut. Maka sahnya orang yang telah berwudu dengan air dengan wudu kembali. Maka Allah Azza wa Jalla memberinya 2 bagian daripada pahala. Kemudian beliau berwudu lagi 3 kali lalu berkata, inilah wuduku dan wudu para rasul sebelumku. Semua ini adalah anjuran untuk memperbaharui, menyempurnakan wudu. Maka dalam toharo atau bersuci ini, maka semua yang secara syara atau syariat harus memakai air dunia.
baik dia air laut, air hujan, ataupun air sumur. Namun, dikala kita memasuki kepada di luar syariat, yaitu wudhu batin, yang batal oleh berbagai perbuatan-perbuatan tercela, dan akhlak-akhlak yang hina, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Seperti kita tahu, apa tuh akhlak-akhlak tidak terpuji? Sampai wudhu, kita wudhu batin kita batal. Yaitu pertama, sombong. Kedua, namimah, ngadu domba, dendam, iri, ujub, gibah. Ini bahaya gibah. Walaupun terkesan gibah itu berbicara antara orang-orang tersebut, menjelekkan orang lain. Itu juga membatalkan wudhu batin kita. Sampai seperti itu. Maka guru kita, Pengarsa Abaos, mengatakan, jangan banyak-banyak berbicara. Jangan-jangan banyak bermedsos. Cukup kita baca Al-Quran saja. Agar lidah kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Juga sifat-sifat dusta, sifat khianat, maksudnya seperti khianatnya mata, kedua tangan, kaki, dan telinga. Karena apa? Mata harus dilakukan sesuai dengan kudratnya dari Allah untuk melihat hal-hal yang baik. Kedua tangan dan kaki serta telinga kita dipergunakan dengan semestinya. Tangan itu memegang sesuatu yang namanya dihalalkan oleh Allah dan yang thayyib. Begitu pula kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang terpuji, bukan ke tempat-tempat yang tercela. Dan juga kedua telinga, bukan mendengarkan perkara-perkara yang mengguncing, perkara-perkara aib orang lain, tapi telinga kita gunakan sebagaimana mestinya mendengar sesuatu perbuatan-perbuatan atau ayat-ayat suci yang keluar dari lisan-lisan orang-orang yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainani tatniyani wal uzanani wal uznani tatniyani. Kedua mata dan telinga dapat berzina. Maksudnya apa? Mata kita dapat berzina. Tidak usah yang jauh-jauh. Dikala kita mata melihat sesuatu yang memang tidak dihalalkan oleh Allah, kita melihat beberapa kali. Kalau bahasanya Kiai Rusti, kalau ada cewek cantik lewat, lihat saja pandangan sekali, jangan berkali-kali. Kalau berkali-kali akan menimbulkan zina. Maka kalau ngelihat yang cantik, kita lihat langsung aja pelototin, jangan berkedip sekali saja. Tapi itu kiasan saja. Tapi sesungguhnya Allah mensyariatkan mata ini untuk melihat yang baik. Begitu pula telinga kita, agar mereka tidak melakukan maksiat dalam berzina kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zina anak cucu Adam akan dicatat dan mereka pasti akan menerima balasannya. Zinanya kedua mata dengan memandang yang haram. Zinanya kedua telinga dengan mendengar. Zinanya lisan dengan berbicara. Zinanya kedua tangan dengan memukul. Zinanya kedua kaki dengan melangkah. Dan zina hati dengan menginginkan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang akan membenarkan atau mendustakan zina tersebut. Imam An-Nawawi berkata, manusia ditakdirkan melakukan sebagian dari perzinaan. Sebagian dari mereka ada yang berzina dalam arti yang sebenarnya,
yaitu zina hakiki atau zina hakikat, yaitu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan yang lain yang tidak halal. Sebagian lagi berzina dalam arti mazazi atau kiasan, seperti memandang kepada yang haram, mendengarkan cerita perzinaan dan yang lain terkait dengan hasilnya, menyentuh atau mencium wanita atau laki-laki yang bukan muhrimnya, melangkahkan kaki untuk berzina, berpandangan atau bersentuhan, memperbincangkan hal-hal yang haram dengan wanita yang bukan muhrim atau laki-laki yang bukan muhrim yang sejenisnya, atau membayangkan dalam hati. Maka tidak ada cara yang terbaik dari hal-hal tersebut adalah memperbaharuinya dengan bertobat kepada Allah, berpaling dari dosa-dosa besar, menuju jalan kepatuhan dengan penuh keikhlasan dari segala hal yang merusak, memperbaharui al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan apapun selain dirinya dengan cara menyesal dan mohon ampun. Ikhwan wal akhwat semua yang sudah mendapatkan keberkahan dari Syekh Mursyid dengan talqin zikir, mereka setiap berzikir pasti sebelum sholat mereka itu mengambil air wudhunya dan sholat dan beristighfar kepada Allah dan berzikir dengan kalimat tauhid, yang hakikatnya kalimat tauhid itu adalah kalimat Sayyidul Istighfar, raja daripada istighfar. Maka apapun yang kita lakukan dengan zikir ini, dengan merasa menyesal, memohon ampun, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan, mengeluarkan berbagai macam dosa dari dalam batin, dengan zikir khafi yang selalu berdetak jantung kita, maka semuanya itu menjadi wudhu batin kita untuk menjaga hal-hal yang tidak baik yang datangnya dari luar masuk ke dalam hati kita. Maka seorang arif billah, seorang mursyid harus juga bukan hanya dalam perkara menjaga tobatnya dari penyakit-penyakit tersebut demi kesempurnaan hubungannya dengan Allah. Karena pada hakikatnya setiap manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa. Maka di dalam surat Al-Qaf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah yang dijanjikan kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara semua peraturannya dengan ketaatannya kepada Allah. Maka bersyukurlah kita semua sudah mendapatkan piranti yang luar biasa dengan wudhu lahiriah kita, dengan wudhu batin kita yang senantiasa kita kudurkan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.